Segala puji, hormat, dan syukur bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih pada kesempatan ini kami berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta mengalir, memenuhi tubuh jiwa roh hamba-Mu. Berkati ibadah ini dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Kekuatan hadirat-Mu menolong, membela setiap pribadi anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama-sama menikmati kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ialah firman Tuhan untuk menjadi bagian bagi kita semuanya. Firman yang akan saya sampaikan ambil tema tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Terima kasih. Jadi kita bersyukur atas anugerah firman Tuhan ini. Tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia sebagai kepala rumahnya. Disebut di sini adalah rumahnya adalah kita. Rumahnya adalah kita yang telah ditebus, disucikan dari segala dosa-dosa, ditahirkan hidup kita. Untuk lebih lanjut, kita akan membaca Ibrani pasal 2 dari ayat 10. Ibrani pasal ayat yang ke-12 dari ayat 10. Ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara.
Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Ya, sampai di ayat ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, turun menjadi sama dengan manusia, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dengan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota itu memusnahkan sengat maut, yaitu iblis, dimusnahkan. Jadi kalau saudara mengusir setan, berserulah kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa dari Yesus Kristus. Iblis pergi dari tempat ini, nyah dari tempat ini. Jadi berseru dengan kuasa dari Yesus Kristus, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman ini harus menjadi pegangan hidup kita. Jadi tema yang disampaikan saat ibadah ini, tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, oleh kematiannya di atas Bukit Golgota itu memusnahkan kuasa maut. Kuasa maut dimusnahkan. Itu harus diimani setiap saat. Ayat 14. Sekarang ayat yang ke-15. Manusia dibebaskan dari kuasa maut, yaitu kuasa maut neraka. Oleh manusia itu harus dihukum untuk selama-lamanya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya akan kuasa darah Yesus Kristus, itu dibebaskan dari kuasa maut. Itu ayat 15. Roma 3 ayat 23. Ini dibaca supaya mendapatkan berkat semua. Roma pasal 3
Roma pasal 3 ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua manusia itu telah berbuat dosa. Karena berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu hilang karena dosa, karena pelanggaran yang tidak diakui secepatnya, bahkan menjadi peluang iblis itu menggojol, menghancurkan hidup orang itu. Itu kalau dosa tidak secepatnya diselesaikan. Manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi upah dosa itu maut, kematian. Setelah manusia itu percaya Yesus Kristus, itu kemuliaan dipulihkan dalam hidup orang itu. Kemuliaan diberikan kembali, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ini dasar untuk orang itu bebas dari kuasa maut. Harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Bagaimana caranya untuk menerima? Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi caranya bagaimana? Membuka hati. Membuka hati. Kalau pribadi Yesus Kristus itu mengetuk pintu hati. Hatinya orang berdosa. Kalau membuka hati, Yesus masuk di dalamnya. Setiap saat firman disampaikan, buka hati. Persilahkan firman masuk dalam hati. Firman itu akan bertahta, firman itu akan mengatur hidup kita. Jangan kita mengatur firman. Biarlah bertahta dalam hati kita firman itu. Dia sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Persilahkan dia masuk. Pertama, mengaku dosa. Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini orang bersalah seperti ini. Kalau engkau berkenan masuk dalam hatiku, mari engkau masuk bertahta dalam hidup. Engkau yang mengatur hidupku, Tuhan. Jadi membuka hati. Kalau namanya membuka hati,
tidak menutup segala perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada yang disembunyikan. Yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah adalah sudah ngaku di mulutnya, tapi hatinya menyembunyikan kejahatan. Ini hal-hal manusia tidak mengerti, tapi Tuhan itu mengerti. Kejahatan disembunyikan dan dilakukan sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Ini yang membuat kemuliaan itu hilang. Tapi kalau betul-betul terbuka hatinya, menerima sepenuhnya Yesus masuk dalam hatinya, dan selalu mendengarkan petunjuk-petunjuknya, seburuk apapun keadaan kita, Dia itu akan mengampuni, menyucikan kita. Dia itu akan memulihkan hidup kita. Hidup kita akan dipenuhi kemuliaannya Dia. Kalau mati, disediakan kerajaan surga. Amin. Jadi hal ibadah ini jangan dianggap sepele, saudara. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu dalam kerajaan surga kelak. Kita lanjut sekarang. Kalau sudah membuka hati, sekarang ayat yang ke-16 Ibrani pasal 2 tadi. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Kasih Allah Bapa itu diberikan bukan untuk malaikat-malaikat, tetapi untuk keturunan Abraham. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah saudara keturunan Abraham? Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14, ini jawabannya. Galatia pasal 3 ayat yang 13 dan 14, begini bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terima kasih. Belum cukup? Ayat 26 sampai 29. Ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, apakah saudara keturunan Abraham? Amin. 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 Berdasarkan firman. Berarti bagi orang-orang yang menerima, membuka hatinya, Yesus masuk di dalamnya, orang itu menjadi ciptaan baru, menjadi keturunan Abraham di dalam Kristus.
berhak menerima janji-janji Allah. Jadi ayat ini, ayat 13-14, ditebus untuk menjadi milik Kristus. Nah, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Ini ayatnya dicatat, dipelajari. Jadi Bapak Ibu lo berdoa itu memegang firman. Aku pun keturunan Abraham yang kau pilih. Nenek moyangku yang kau pilih, aku anak cucunya. Aku keturunannya. Jadi saudara berdoa tidak ngambang, tapi yakin aku sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara yakin pilihan Tuhan? Berhak menerima janji Tuhan. Di ayatnya seperti dicatat baik-baik. Kalau ada orang tanya, dijawab, ini jawabannya ayatnya. Karena Yesus Kristus itu datang hanya satu, untuk keturunan Abraham. Di luar itu, bangsa kafir. Bangsa kafir yang menerima Yesus Kristus menjadi umat pilihan Allah. Haleluya. Oke, setelah saudara paham hal ini, ayat 17 dalam Ibrani 2 ayat 17 sekarang. Ia menjadi imam besar yang penuh belas kasihan. Ya, penuh belas kasihan. Ia menebus dosa-dosa seluruh bangsa, ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia. Imam besar itu setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita memiliki imam besar. Jadi kita ini bait sucinya. Ya, kepala rumah Allah, dia imam besar. Sekarang contoh orang yang tetap setia dalam hidupnya, dimanapun dia berada, tetap setia kepada Tuhan yang disembah, yang dipuja. Ini keturunan Abraham. Daniel pasal 3 14 sampai 18. Orang-orang yang setia pada Tuhan. Kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesa, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Terima kasih. Ini keturunan Abraham, sudah di Babil
dia ada di tawanan di sana. Dia diberi waktu untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dia berhadapan dengan raja. Dan engkau mendengarkan, tak beri kesempatan mendengarkan bunyi-bunyian ini, silahkan sujud menyembah. Kalau kau tidak mau menyembah, akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ini jawaban dari Sadrak, Mesah, Abednego. Tetapi seandainya Tuhan tidak menolong aku, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini keteguhan hati, ini kesetiaan Sadrak, Mesah, Abednego. Dia kokoh imannya, dia setia di tempat pembuangan ini. Akhirnya marahlah raja Nebukadnezar itu. Dapur perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Setelah itu saudara memerintahkan pasukan yang paling kuat. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Ini orang-orang yang mengangkat saja sampai mati. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah, dan Abednego dari api. Mereka tidak terbakar. Mereka ada perlindungan. Malaikat Tuhan dikirimkan untuk menjaga. Ini berarti kekuatan hikmat dan makrifat. Padahal hikmat makrifat ini adalah pelayanan daripada para malaikat. Ya. Ini doa, sebab itu harus setia berdoa dalam makrifat. Berkatalah Nebukadnezar ayat 28, terpujilah Allah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Menaruh percaya kepadanya. Jadi percaya harus setia dan melanggar titah raja. Dan dia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, terus sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Jadi Sadrak, Mesah, Abednego karena kepercayaannya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, ia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Tuhan turun membela, Tuhan turun menolong Sadrak, Mesah, Abednego. Firman mengatakan barang siapa
rela kehilangan nyawa, ia akan mendapatkan. Tetapi barang siapa takut kehilangan nyawa karena Tuhan, ia akan kehilangan. Artinya kita ini harus tetap setia pada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saudara hadapi, dimanapun saudara, tetap yakinlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Contoh satu lagi, Yohanes Rasul. Yohanes Rasul itu murid, katakan murid yang dikasihi. Dia itu disiksa, rasul-rasul yang lain dipenggal lehernya, didera, dipukul. Tapi Rasul Yohanes ini sampai dia disiksa, digoreng dengan minyak yang mendidih, dia tidak mati. Terakhir dia dilemparkan di Pulau Patmos. Pikir mereka yang melemparkan, di sana banyak binatang buas, di sana tidak ada makanan, biar mati di sana. Tetapi saudara, karena dia tetap setia kepada Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera, turunlah dia memberikan petunjuk-petunjuk apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir, ini Yohanes Rasul yang mendapatkan. Salah satu yang perlu kita baca, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Ini Yohanes Rasul mendapatkan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Begini bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tulisanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mengapa dikatakan yang membuka, yang memegang kunci Daud? Bicara Daud itu siapa atau dulu? Daud itu tidak diperhitungkan oleh saudara-saudara, oleh orang tuanya. Di saat Nabi Samuel itu mau melantik raja dari antara anak-anaknya itu, Isai ayahnya itu tidak memperhitungkan Daud. Yang diperhitungkan anak-anaknya yang sudah menjadi tentara, pasukan dan sebagainya. Daud menggembalakan kambing domba ayahnya di padang penggembalaan. Tetapi ketika itu Tuhan memilih Daud yang menjadi raja menggantikan Saul. Karena apa? Daud ini orangnya sekalipun dia muda, dia setia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Dia membantu orang tuanya. Di padang pengembalaan itu dia intim dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan dengan kuat dan gagahnya manusia, tetapi oleh Roh-Ku, kata Tuhan, gunung tinggi diratakan. Itu Sakaria pasal 4 ayat yang kedua. Ayat-ayat ini harus saudara yakini. Firman itu menuntun. Nah saudara, perhatikan baik-baik ini firman. Saudara kalau memperhatikan firman ini, dari awal firman sudah buka hatimu, dia raja di atas gelar akan masuk. Dan ini keberadaan orang yang kecil hina diberikan kunci kesuksesan.
Itu Daud. Nah, selanjutnya jemaat Philadelphia ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Nah, saudara, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas pembelaan Tuhan mengenai jemaat Philadelphia. Kita perhatikan baik-baik. Jemaat Philadelphia ini kekuatannya tidak seberapa. Ini Tuhan yang mengatakan kekuatannya tidak seberapa. Ikuti, simak baik-baik bagian B ayat 8. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Dibeberkan pertama, aku yang memegang kunci Daud. Daud itu bisa sukses. Aku Tuhan yang Maha Kudus. Hei umatku, jemaat Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, segala pekerjaan Philadelphia diketahui oleh Tuhan. Lihatlah. Nah, sekarang dilihat. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatannya kecil, tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini firman. Sekalipun kondisi Philadelphia kekuatannya tidak seberapa, dia menuruti firman Tuhan. Dalam kondisi sulit sukar, dia tidak menyangkal nama Yesus Kristus tetap menjadi juru selamatnya. Dia tidak menyangkal firman Tuhan. Dia tetap setia menuruti firman-Nya. Seperti janda di Sarpat. Ketika Tuhan itu melawat janda Sarpat, orang-orang sekitarnya menderita kelaparan, banyak yang mati.
Tetapi janda Sarfat dilawan oleh Tuhan oleh Nabi Elia. Nabi Elia katakan, "Ibu, beri aku minum." Ya siap Nabi. Ibu, beri aku roti. Aku jujur, sang Nabi, aku tidak punya roti. Hanya segenggam tepung di tempatnya, sedikit minyak dibuli-buli. Sekarang aku sudah mengumpulkan kayu api. Setelah ini nanti aku akan masak. Setelah ini aku mati. Setelah makan bersama aku mati. Sudah tidak ada harapan lagi. Nabi Elia mengatakan, "Ya baik, buatkan dulu untuk aku roti kecil, bundar kecil, roti bundar kecil, berikan untuk aku dulu. Setelah itu untuk kamu dan untuk anakmu. Karena firman mengatakan, tepung di tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai turun hujan." Janda Sarfat ini berpikir dan memiliki iman. Ini Nabi yang menyampaikan firman. Aku turut. Dia tidak menahan-nahan miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Dia berikan. Selama 3,5 tahun terpeliharalah janda Sarfat di tengah-tengah kekeringan. Di tengah-tengah kekeringan, Nabi Elia terpelihara, anak itu juga terpelihara. Ini contoh dari orang-orang yang kondisinya itu mengenaskan, terancam. Sadrak, Mesah, Abednego terancam kematian, tetapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Tetap kokoh fokus kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Jemaat Philadelphia, dilawat Tuhan, sekalipun kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firman-Ku. Firman itu yang membuka pintu, saudara. Firman itu yang mengadakan, firman itu yang mencipta, firman itu yang mendatangkan. Haleluya. Ini saudara yakini bahwa di hadapan Bapak ini firman. Aku lebih apes kondisinya daripada jemaat Philadelphia. Aku lebih gagal. Aku sering melanggar firman, tetapi aku mau menurut firman. Seperti jemaat Philadelphia, sekalipun tidak berpengalaman, sekalipun kekuatannya, pengertiannya tidak seberapa, dia menuruti firman. Dia tidak menyangkal namamu. Pintu tingkat-tingkat langit yang berkuasa membuka itu Bapak surgawi. Ini dibukakan untuk jemaat Philadelphia. 7 jemaat yang mendapatkan ranking 1 adalah jemaat Philadelphia. Haleluya. Ini saudara, sekalipun Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, mungkin kekuatanmu tidak seberapa, tetapi kalau saudara mau berpegang teguh pada firman dan tidak menyangkal nama Yesus, Dia sang sabda itu akan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat dari surga, membukakan pintu-pintu rahmat-Nya dari 4 penjuru mata angin. Dia yang berkuasa. Asal firman ini ditaati, dipegang teguh. Jadi tetaplah setia pada Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Jangan menyangkal nama Yesus Kristus, karena Dialah Raja di atas segala raja,
yang akan menghakimi semua makhluk di dunia ini. Tentunya makhluk manusia, umat manusia yang akan dihakimi. Tetapi kalau dari sekarang kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diyakini untuk menerima pahala, menerima kemuliaan di dalam kerajaan surga. Amin. Jadi ini jemaat Philadelphia mendapatkan suatu rahmat Tuhan. Jadi untuk menjadi kekasihnya Tuhan, yang pertama-tama terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dosa-dosa. Setelah diakui, jangan diulang lagi berbuat dosa yang sama. Kalau diulang lagi perbuatan dosa yang sama, alias orang bodoh. Jangan kembali lagi kepada kumbangan. Itu kalau babi. Kalau anjing kembali pada muntahannya. Hargailah anugerah Tuhan. Kalau kita tidak menghargai anugerah Tuhan, kita yang merugi manusia, binasa selamanya. Saudara yakin diberkati Tuhan? Ikuti pemberitaan ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita memiliki imam besar di bait Allah hidup kita. Dia bertata dalam hidup kita. Dia selalu memperdamaikan kita dengan pribadinya Maha Kudus, dengan percikan kuasa darahnya. Imam besar yang kita punya, Dia turut merasakan penderitaan kita. Dia dicobai, hanya tidak menuruti apa yang menjadi bujukannya setan. Itu kemenangannya di situ. Dia turut merasakan penderitaan kita. Sebab itu marilah kita selalu datang pada Dia dengan penuh keberanian, mohon ampun. Mohon ampun, mohon ditahirkan hidup ini, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ibrani 2 ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karang pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin, saudara. Dia menderita karena pencobaan, tetapi ingat saudara, Dia berkuasa menolong yang karena cobaan dari iblis. Asal jangan saudara membuat peluang pencobaan datang. Peluang pencobaan datang bagaimana? Sengaja melanggar firman, itu peluang setan masuk. Tetapi kalau dia taat, teguh, tetap setia, hidup dalam kebenaran seperti Sabda Mesa Abednego, perlindungan itu turun. Seperti Yohanes Rasul, sekalipun digoreng tidak mati, dilemparkan di pulau Patmos tidak mati, dilawat Tuhan karena keteguhan hati. 2 Timotius pasal 2
ayat 11 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kalau manusia menyangkal Tuhan, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Kalau kita tetap setia, kita akan memerintah dengan Dia. Sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, tetaplah setia di dalam Tuhan. Apapun situasi, kondisi, lingkungan, contoh-contoh firman ini dia tertanam di dalam hati kita, menjadi pegangan kita. Bapa yang setia itu senantiasa menyertai kita. Kembali Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Terima kasih. Jadi Kristus sebagai kepala rumahnya. Rumahnya adalah kita. Wahyu pasal 3:20. Kalau kita membuka hati, Dia masuk. Dan sudah juga ingat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Hidupmu itu sebagai rumah Allah. Roh Kudus bertahta dalam hidupmu, dan Dia sebagai imam besar yang selalu menaruh belas kasihan dalam kehidupan kita. Firman ini biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Kita renungkan dan kita akan menerima berkat perjamuan suci. Kita akan berdoa atas anugerah Tuhan, atas kuasa kebangkitan. Kami mendapatkan kemenangan bersama-sama. Dan ketika mereka sudah makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Kita makan dengan ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu yang tiada tara kami terima saat ini. Saudara angkat cawan ini yang berisi tetes-tetes darahnya, kemuliaan yang maha sempurna yang Dia berikan. Haleluya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, Tuhan hadir, Tuhan menjangkau mereka, baik yang mendengarkan firman-Mu maupun melalui tayangan YouTube, diberkati, dilawat oleh Bapa surga, yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa
Kami serahkan bangsa Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, dari pejabat pemerintah pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan melawat, Tuhan menyertai, sertai dan lindungi mereka, sertai dan berkati para medis, anggota TNI, Polri, disertai dengan kuasa Tuhan. Bentengi, lindungi mereka dengan para malaikat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia diberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di bumi. Terima kasih Bapa. Terimalah seluruh persembahan kami, baik buah suluk 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan, kami unjukkan di hadapan. Terimalah Bapa, seperti yang Kau firmankan, Engkau akan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, di dalam setiap usaha anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan untuk mereka, memulai pekerjaan, mulai usaha, di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapak, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, maupun yang masuk perguruan tinggi, dan yang berada dalam perguruan tinggi diberkati Tuhan, dianugerahi yang brilian, jenius fisik yang sehat buat menyertai mereka. Sukses anak-anak sekolah, dana-dana dicukupkan. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur bagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Kekuatan kuasa korban senantiasa melingkupi hidup kita. Benteng perlindungan dari surga Tuhan. Kemuliaan hadirat-Nya senantiasa turun dalam kehidupan kita, turun dalam setiap pribadi kita, turun di dalam setiap usaha saudara, rumah tangga saudara. Hadirat Tuhan, Bapa surga yang setia, senantiasa mendampingi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.